Halo semuanya, bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Saat ini Indonesia masih menghadapi pandemik virus corona atau COVID-19. Nah, virus ini merupakan jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja loh ternyata. Bisa bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Nah, infeksi COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, di Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke wilayah lain di Cina dan sebagian besar negara di dunia ini, termasuk di Indonesia saat ini. Hal ini membuat beberapa negara menerapkan kebijakan lockdown atau mencegah penyebarannya. Nah, apa sih sebenarnya penyebabnya? Nah, penyebabnya itu karena virus corona atau COVID-19 yang disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat loh, seperti infeksi paru-paru atau dengan kata lain pneumonia atau MERS. Kemudian ada SARS, bahkan bisa menimbulkan kematian. Sangat mengerikan bukan? Ada dugaan virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Tapi kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang bisa tertular COVID-19 melalui berbagai cara, di antaranya tidak sengaja menghirup percikan ludah atau dengan nama lain droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Kemudian bisa memegang mulut, hidung, mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Sangat mengerikan ya teman-teman. Nah, kemudian bisa juga kontak erat dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Virus COVID-19 dapat menginfeksi siapa saja ya teman-teman. Efeknya akan lebih berbahaya, bahkan fatal, jika terjadi pada lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, atau dengan kata lain komorbid. Kemudian ada perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Nah, sebenarnya apa saja sih gejala coronavirus itu? Gejalanya sangat bervariasi ternyata teman-teman, mulai dari flu biasa hingga gangguan pernafasan berat menyerupai pneumonia. Nah, gejala corona yang umum dialami mereka yang mengalami infeksi coronavirus adalah demam tinggi serta menggigil. Kemudian ada batuk kering, pilek, hidung berair, dan bersin-bersin. Bahkan bisa nyeri tenggorokan sampai sesak nafas loh. Nah, gejala virus corona tersebut dapat bertambah parah secara cepat dan menyebabkan gagal nafas hingga kematian. Mengerikan bukan? Nah, gejala infeksi virus COVID-19 dapat muncul melalui 2 hingga 14 hari setelah terpaparnya virus tersebut. Nah, siapa saja sih yang beresiko terinfeksi COVID-19? Nah, ada orang-orang yang tinggal atau berpergian dari mana virus corona bersirkulasi sangat mungkin beresiko terinfeksi. Hayo loh kalian yang habis berpergian dari mana nih? Jangan pergi kemana-mana dulu ya. Nah, mereka yang terinfeksi adalah orang-orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala melakukan perjalanan dari negara terjangkit atau yang kontak erat seperti anggota keluarga, rekan kerja, atau tenaga medis yang sedang merawat pasien sebelum mereka tahu pasien tersebut terinfeksi coronavirus. Nah, petugas kesehatan yang merawat pasien yang terinfeksi coronavirus itu beresiko lebih tinggi dan harus konsisten melindungi diri mereka sendiri dengan prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi yang tepat.
Nah, bagaimana sih cara mencegah penularan virus corona ini? Nah, beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan ini adalah pemberian vaksin COVID yang saat ini sudah berjalan di Indonesia. Ayo, siapa yang sudah vaksin? Kemudian menjaga kebersihan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat ya teman-teman. Kemudian mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air ataupun sabun. Nah, bisa juga menggunakan hand rub berbasis alkohol. Nah, mencuci tangan sampai bersih selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita, tindakan ini merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Nah, sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan loh ternyata. Karena itu, menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting. Nah, ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu ataupun lengan bagian dalam. Hindari kontak dengan orang-orang atau berpergian ke tempat umum. Kemudian hindari menyentuh mata, hidung, mulut, dan tangan menyentuh banyak hal yang dapat terkontaminasi virus loh. Jika kita menyentuh mata, hidung, mulut dengan tangan yang terkontaminasi, maka virus dapat dengan mudah masuk ke tubuh kita. Mengerikan bukan teman-teman? Nah, jangan lupa juga gunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung ketika Anda sakit atau saat berada di tempat umum. Nah, tak lupa juga buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar. Lalu cucilah tangan Anda, tangan teman-teman semua, ya. Kemudian menunda perjalanan ke daerah atau negara di mana virus itu ditemukan. Jadi sebaiknya di rumah saja ya teman-teman. Nah, hindari juga berpergian ke luar rumah saat merasa kurang sehat, terutama jika Anda merasa demam, batuk, dan sulit bernafas. Selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 ya teman-teman dari sumber-sumber resmi yang akurat juga. Nah, sekarang kita lanjutkan membahas manfaat vaksin COVID-19. Siapa nih yang sudah vaksin? Nah, sebenarnya apa sih itu vaksin? Vaksin adalah pemberian antigen yang dapat merangsang pembentukan imunitas atau antibodi, sistem imun di dalam tubuh. Nah, vaksin sebagai upaya pencegahan primer yang sangat handal, mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi. Dengan prosedur vaksin yang benar, diharapkan akan memperoleh kekebalan yang optimal, penyuntikan yang aman, dan KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi yang minimal. Nah, sebenarnya sistem kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit bisa dibentuk secara alami saat seseorang terinfeksi virus atau bakteri penyebabnya. Namun, infeksi virus corona memiliki resiko kematian dan daya tular yang sangat tinggi. Oleh karena itu, diperlukan cara lain untuk membentuk kekebalan tubuh, yaitu dengan vaksinasi. Vaksinasi COVID-19 dilakukan setelah kepastian keamanan dan keampuhannya loh. Hal itu merupakan upaya menurunkan kesakitan dan kematian dan mendorong terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity. Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh jika menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat. Nah, siapa sih kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19? Nah, saat ini jumlah vaksin di Indonesia yang tersedia masih belum cukup untuk diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia sekaligus. Maka dari itu, ada beberapa kelompok yang diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin COVID-19 terlebih dahulu. Nah, siapa saja sih? Yang pertama adalah tenaga kesehatan yang memiliki resiko yang sangat tinggi untuk terinfeksi dan menularkan COVID-19. Yang kedua, orang dengan pekerjaan yang memiliki resiko tinggi tertular dan menularkan COVID-19.
karena tidak dapat melakukan jaga jarak secara efektif seperti anggota TNI atau Polri, aparat hukum, petugas pelayanan publik lainnya. Nah, yang ketiga, itu ada orang yang memiliki penyakit penyerta dengan resiko kematian tinggi bila terkena COVID. Nah, setelah semua kelompok prioritas di atas mendapat vaksin COVID-19, nah vaksinasi akan dilakukan ke kelompok penerima vaksin COVID lainnya, mulai dari penduduk di daerah yang banyak kasus COVID-nya sampai ke pelosok Indonesia. Nah, maka dari itu persiapkanlah tubuh kalian untuk menerima vaksin ya teman-teman, karena saat menerima vaksin tersebut, tubuh harus benar-benar fit. Dan jangan sampai saat menerima vaksin kita sedang sakit karena dapat ditunda. Nah, kalau ditunda, sayang sekali kan teman-teman. Jadi jaga kesehatan ya.